Di dalam menyembelih tentu ada syaratnya, urat leher yang harus disembelih harus terpotong saat itu. Disitulah yang menghentikan nafasnya, kehidupannya. Jika ada orang menyembelih ternyata mungkin ada kegagalan, dengan catatan, selagi jika kurang lebihnya begitu, kurang lebihnya. Kan ada namanya luka, belum sempurna. Jika seandainya dilepas, sebentar nih, pertama adalah disembelih. Tapi kalau sembelih sudah benar potongannya, kalaupun hidup itu bukan hidup yang sungguhnya, sisa-sisanya saja. Mohon maaf, ada binatang itu disembelih pun ternyata bisa jalan-jalan loh ya. Bebek itu subhanallah. Sama angsa itu sampai kemana-mana dia jalan. Dia sudah putus badan. Jadi kalau modelnya seperti itu jangan Anda ragu dong. Ada jenis binatang yang kuat banget, sudah sembelih, sudah putus, tapi jalan. Bebek itu sembelih itu berjalan di bawah kolong. Akhirnya berapa ya mati sudah. Seperti itu. Jadi Anda tidak usah ragu kalau sudah merusuk dugaan, menurut dugaan Anda sudah terputus. Urat yang harus disembelih, urat di leher yang harus dipotong itu. Sudah Anda duga selesai. Tidak usah Anda kena ragu-ragu. Adapun dia kelihatannya hidup dan sebagainya, ya memang nyawanya, merenggang nyawanya dari seluruh badannya itu kan perlu waktu. Dan itu bukan ada nyawanya, hanya sisa-sisa, apa mungkin menyebutnya ya, namanya dari hidup kemudian menjadi mati, kan ada gerakan-gerakan. Cuman kalau bebek sama angsa memang jalan itu, entok. Itu jalan hidup. Saya lihat, itu belum, setelah dilihat sudah. Mereng begini jalan dia. Kita pernah nyembelih bebek sampai pikir kaget, jangannya belum mati. Setelah itu mati, memang sudah putus. Nah kalau seperti itu nggak ada masalah, Anda tidak usah ragu, yang penting dalam dugaan Anda sudah terputus, selesai. Cuman jika ada orang mungkin telah melukai binatang, belum sempat mati, jika ternyata kemudian dilepaskan dia masih hidup yang dia bukan menuju kematian, maka bisa dilanjutkan sembelihannya. Cuman jika luka yang digoreskan kepada binatang tersebut yang mematikan tapi bukan menyembelih dengan benar tadi, mematikan luka ini, menjadikan binatang itu pada akhirnya mati, itu menjadi haram. Terserah apakah di leher. Jadi gambarannya kan selama ini kan di sini saja, di mana saja kita tusuk, kemudian tak taunya dibiarkan kok mati jadi bangkai. Di sini tidak kena lehernya, kemudian dibiarkan jadi bangkai, mati. Kalau dia masih hidup, seandainya dibiarkan masih hidup, maka boleh dilanjutkan. Jadi ukurannya adalah kalau ada hayah mustaqirah, ada kehidupannya, dia tergores, tapi tergoresnya wajar. Tapi tergoresnya dia adalah bukan tergores yang membunuh, tapi tergores nanti hidup nanti. Tentunya akan mati karena sakitnya luka, iya matinya mungkin jangka panjang. Berarti dia masih ada kehidupan yang tetap, maka setelah itu dilanjutkan penyembelihannya. Kurang lebih seperti itu, dan memang ini adalah juga ide bagus tentang fikih nyembelih korban, karena memang ada juga banyak pertanyaan di seputar hal-hal semacam ini yang perlu dihadirkan. Jangan sampai ada keraguan. Jika sudah Anda menduga sudah terputus, sudah selesai, dan biasanya kan sudah terlihat. Yang jadi masalah adalah mungkin yang memang betul-betul tidak terputus. Sehingga pun demikian, tolonglah yang menyembelih harus ada ahlinya, apalagi binatang-binatang besar. Kalau bukan ahlinya, bisa saja membahayakan pada penyembelih. Di sebuah tempat ada nyembelih, ada beruntanya yang disembelih, melukai penyembelihnya sehingga malah meninggal dunia, kan ada. Ini juga perlu keahlian juga, hati-hati. Seperti itu. Jadi kalau masih ada kehidupan yang normal, dilanjutkan penyembelihannya sah. Tapi kalau dari luka yang digoreskan itu menjadikan dia akan menjadi tersiksa lalu mati, ya, maka itu tidak dianggap sebagai penyembelihan yang tidak syar'i. Dan bagi siapapun yang menyembelih sudah dalam dugaannya kok sudah terputus, ya sudah selesai sampai di situ saja. Nggak usah Anda dihantui oleh keraguan-keraguan. Seperti itu saja. Dan memang harus hati-hati kadang. Bagaimana kambing segede itu ternyata salah nyembelihnya. Ini kan ya kasihan banget jadi bangkai. Tapi kami ingatkan kepada siapapun. Namanya salah sembelih mungkin saja terjadi. Ingat, salah nyembelih namanya mungkin lepas pisaunya dan sebagainya itu apa. Bagi siapapun yang punya kecelakaan semacam ini sehingga binatangnya akan menjadi bangkai, ketahuilah pahalanya sudah ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan nyibuk menyalahkan tukang sembelihnya yang sebetulnya sudah sangat berhati-hati, cuman dalam hidup kan ada kecelakaan sehingga penyembelihannya tidak sukses sehingga menjadikan bangkai. Maka ya sudah, ini adalah jadi makanannya pohon, jadi pupuk. Akan tapi pahala tetap utuh, Anda tidak usah ragu. Bukankah yang penting di hadapan Allah, yang penting bagi kita adalah pahala di hadapan Allah? Agar tidak biasa menyalahkan itu ngenes sepanjang waktu.
apalagi suruh ganti tukang sembelihnya. Dan kemudian apa tadi? Membayar tukang sembelih dari kesembelih korban nggak boleh dan haram. Haram. Bukan sekedar makruh begitu, haram. Kenapa? Sebab daging korban itu bukan untuk dijadikan gaji. Berarti dia telah tidak korban. Kecuali dia sukarela. Saya menyembelih korban sukarela, tukang sembelih. Kemudian dia mendapatkan daging, ya sah-sah saja. Cuman kalau daging korban diakatkan sebagai pembayaran tukang sembelih, tidak diperkenankan. Karena itu seperti menjual. Menjual tidak berkenan, menjual kulit tidak berkenan, kecuali menurut mazhab Imam Ahmad bin Hambal, kalau kita menjual kulit, karena kulit tidak bisa dimanfaatkan, tidak semua orang bisa mengolahnya, sehingga kulit itu nanti dijual, kemudian setelah jadi sesuatu, dilanjutkan, diberikan kepada orang yang berhak menerima korban. Maksudnya disambungkan, digabungkan dengan korban. Jadi ditumpangkan dengan dagingnya. Misalnya setelah dijual jadi duit, jadi kambing 2 kilo plus duitnya, sah begitu. Jadi bukan untuk gaji tukang sembelih. Udah tukang sembelih ini aneh-aneh kadang-kadang. Di sebuah kota, tidak tahu Cirebon barang atau mana, ini tukang sembelih itu langsung ngambil paha sapinya paling gede. Ini jadi suatu kaidah. Ini dari mana ini tukang sembelih kayak begini nih? Makanya yang Anda nyembelih korban, gaji dia. Tukang sembelih satu potong berapa? Bukan seenaknya sendiri. Mohon maaf, ini ada pengaduan suatu ketika. Iya itu. Kalau sudah nyembelih kambing tuh korban tuh kayak dia sudah punya jatah. Langsung potong sendiri. Seolah sudah harga mati, ini syariat kayak wahyu turun dari langit. Ditegur marah. Ini kejadian suatu ketika ada orang cerita pada kami. Yaitu salah budaya yang salah. Tukang nyembelih korban adalah antara gratis, digaji jangan diambilkan dari daging, digaji kasih duit. Kalau dia langsung ngambil paha sapinya segede itu, yang lain dapat 2 on, dia dapat paha 1. Sapinya 2 paha sapi. Jualan besok jualan daging dia. Ya tolong tukang sembelih juga yang benar dong. Profesional juga kita, lebih baik gaji. Berapa satu sapi sembelih? Maka yang membayar nanti adalah yang punya kambing. Yang punya sapi membayar. Jadi ada tambahan duit tambahannya. Kecuali sukarela, ada tim. Kayak di sini ada tim penyembelih. Ya sudah gratis ya. Bukan tidak boleh dikasih gaji penyembelihan dari daging korban. Tidak. Kalau dia memang gratis kemudian mendapatkan daging korban, ya seperti yang lainnya, dia berhak mendapatkan daging korban. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.